pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Oke, di sini semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Kalau galau? Ada. Ada yang galau? Ada. Kita galau Felicia. Kenapa Felicia diputuskan pacarnya? LDR. LDR. Oh, LDR tahu. Iya, memang galau itu kalau LDR karena tidak bisa ketemu. Tapi jangan dulu pacaran. Oke. Pagi ini kita akan melakukan tentang pertemuan ke-7, di mana dalam pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang memahami konsumsi dan investasi. Ada yang sudah tahu apa itu? Tidak. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau ada siswa yang mau berdoa sebelum kita belajar. Siapa? Silakan. Oke, Bia, silakan ya. Bapak guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kita berdoa. Amin. 3. Oke ya, terima kasih Bia sudah memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya, jadi hari ini saya akan memulai mengabsen seperti biasa ya. Kehadirannya itu diungkapkan lewat perasaannya. Mengerti? Mengerti. Oke. Felicia. Hadir, Pak. Felicia. Bahagia. Bia. Bahagia, Pak. Ririn. Bahagia, Pak. Bahagia. Arsi. Bahagia, Pak. Glory. Bahagia, Pak. Nilan. Senang, Pak. Senang. Ya, Pak. Arsiati. Senang, Pak. Oke, senang. Kemudian Geli. Senang, Pak. Senang. Oke, luar biasa. Hari ini semuanya terasa bahagia dan senang. Jadi perlu diketahui bahwa hari ini adalah pertemuan ke-7 di mana siswa akan belajar bagaimana itu memahami konsumsi dan investasi. Nah, ini dia. Kita akan mendeskripsikan pengertian fungsi konsumsi, menghitung fungsi konsumsi, dan cara menggambarnya. Oke, silakan dibuka buku paketnya semua di halaman 50. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Di situ coba dilihat buku paketnya. Itu kita akan membahas tentang memahami konsumsi dan investasi. Nah, ini fungsi konsumsi adalah hubungan antara tingkat pendapatan yang diterima seseorang atau masyarakat dengan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi barang dan jasa. Fungsi konsumsi menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula konsumsi. Meskipun kenaikan konsumsi biasanya tidak sebesar kenaikan pendapatan. Rumus fungsi konsumsi. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang rumus. Rumus fungsi C sama dengan A tambah B C dengan A tambah B bisa didikte BC YC Sama dengan A tambah BY. ya BY. BY tambah BY ya.
Itulah. Tidak akan di B. Dan di B jadikan A tambah B. Yang ini? Tambah B. Tidak, Pak. Woi, kan tadi tes penghapus tidak ada ya? Tidak. Hilang, Pak. Tambah ABC. Ya. Iya ya. Oke, kemudian C sama dengan A Tambah B. C. C Sama dengan A tambah B. C. C. B sama dengan B. C. B. C. Oh iya. D C. Sama dengan A tambah B. Oke. Jadi ini sama bentuknya di atas dan di bawah ya. Ya. Nah, untuk mengetahui itu pastinya kita harus mengetahui tentang keterangannya. Ini. Kalau konsumsi itu C, kalau konsumsi otonom atau konsumsi saat pendapatan nol itu A. Sedangkan marginal property itu B atau kecenderungan mengonsumsi tambahan pendapatan. Nah, Y besar itu sama dengan pendapatan. Nah, pasti selalu ada contoh ketika dapatkan angka-angka seperti ini. Nah, ini dia contoh fungsi konsumsi. C sama dengan 500 tambah 0,8 YC sama dengan 500 tambah 0,8 YC sama dengan 500 tambah 0,8 Y. 500 tambah 0,8 Y. Nah ini sama dengan yang di atas. Nah artinya apa? Bahwa saat pendapatan nol konsumsi tetap 500.000. Nah setiap tambahan pendapatan itu 1.000 rupiah akan menambah konsumsi sebesar 800.000. Nah faktor yang mempengaruhi konsumsi, kira-kira apa semua faktor yang mempengaruhi konsumsi? Tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, harga barang dan jasa, selera gaya hidup, tingkat pendidikan, harapan terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Oke, nah ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, faktor-faktor yang menentukan tingkat konsumsi dan perekonomian. Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Nah, ada yang tahu sebelum kita kaji ini, ada yang bisa tahu apa saja itu tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan silakan, ada yang bisa tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang tahu sebelum kita masuk? Sebelum saya buka ini slide berikutnya. Ada? Oke, Genesia, silakan Genesia, silakan berdiri. Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, kekayaan yang dimiliki, tingkat harga, tingkat suku bunga, jumlah anggota keluarga, selera dan gaya hidup, Oke ya? terhadap masa depan dan keindahan berpengalaman. Iya betul. Seperti yang dijelaskan oleh siapa Genesia, ada beberapa yang dijelaskan itu dan masih banyak ke bawah tentang penjelasannya tentang jumlah anggota keluarganya. Tadi sudah
dijelaskan, namun ada masih 2 poin yang belum dijelaskan oleh Denisha tentang harapan terhadap masa depan, kemudian kemudahan memperoleh kredit. Itu maksudnya bahwa ketika harapan terhadap masa depan itu maksudnya bahwa jika masyarakat optimis terhadap kondisi ekonomi di masa depan, mereka cenderung meningkatkan konsumsi. Itu harapan terhadap masa depan. Jika masyarakat optimis atau kalian itu optimis terhadap kondisi ekonominya kalian di masa depan, maka kalian cenderung meningkatkan konsumsinya kalian. Nah, jika pesimis, saya akan bahasakan ke kalian lebih memilih menabung. Jadi itu, kalau kalian pesimis terhadap harapan terhadap masa depannya, kalian akan menabung. Nah, terbalik ketika kalian optimis. Nah, nomor 8 itu adalah kemudahan memperoleh kredit. Akses kredit yang mudah memungkinkan masyarakat membeli barang meskipun pendapatan saat ini terbatas. Nah, yang dimaksudkan tentang akses kredit adalah ketika kalian membuka yang namanya koperasi. Seperti ada beberapa orang yang sudah membuka koperasi, itu akses kredit yang mudah memungkinkan masyarakat membeli barang ketika kita bekerja sama dengan koperasi. Ada yang masuk dalam koperasi di sini? Oke, kita tunggu bel berbunyi. Sampaikan kepada seluruh anak asrama untuk segera memasuki kamarnya masing-masing karena jam istirahat sudah tiba. Terus kita lanjut. Ada yang tahu tentang bagaimana itu gambaran kurva fungsi konsumsi? Oke. Ini kita akan melihat tentang gambar kurva fungsi kondisional. Ini misalnya fungsi konsumsinya C, dites coba dites dulu. C sama dengan 100 tambahkan 0,8 DC sama dengan 100 tambahkan 0,8 DC sama dengan 100 tambahkan 0,8 Y. 0,8 Y. Sama di bawah ya? Sama. Terus ini papan tulis goyang. Pasti bakal mengalami Nah, ini ada keterangannya di bawah bahwa C sama dengan Konsumsi. Y sama dengan Pendapatan. kemudian 100 sama dengan Konsumsi ekonomi. dan 0,8 sama dengan MPC dalam kurung marginal propensity to consume. Nah, ini kita akan melihat kembali tentang di situ
Misalnya fungsi konsumsi C sama dengan 100 tambah 0, YC 8 YC sama dengan 100 tambah 0,8 YC sama dengan 100 tambah 0,8 Y. Kemudian di bawahnya C sama dengan 100 tambah 0,8 YC sama dengan 100 tambah 0,8 YC sama dengan 100 tambah 0,08 Y. Nah, ini keterangannya. C itu konsumsi, Y itu pendapatan, dan 100 itu sama dengan konsumsi otom. Sedangkan 0,8 adalah MPC. Nah, ini adalah tabel data dari gambar kurva fungsi konsumsi. Ini adalah bentuk kurva, cuman di dalam aplikasi tidak terbaca sehingga dia bentuknya hanya seperti ini. Seandainya dalam kemarin itu, seandainya saya bentuknya dalam PDF tentang PPT, mungkin akan bentuknya lebih bagus. Namun karena materinya kita itu cepat, sehingga saya hanya membuat gambar kurvanya seperti ini. Ini bentuk kurva di mana cara atau gambarnya seperti ini, yang namanya bentuk kurva. Paham ya sampai di situ? Paham. Nah, cara menggambarnya seperti ini. Buat sumbu vertikal Y untuk konsumsi C. Maksudnya bahwa kita membuat kurva Y, ini Y untuk konsumsi C, jadi ini garisnya. Buat sumbu horizontal X untuk pendapatan Y. Di mana X-nya di sini? Siapa yang tahu? Ada di sini tapi tersembunyi. Kemudian plot titik-titik dari tabel di atas. Yang mana titik-titiknya ini? Ya. Kemudian plot titik-titik hubungan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Ini. Ya, ini. Ya. Oke, kita akan mengkaji harga output. Namun sebelum itu, karena waktu juga terbatas, maka saya akan menyuruh kalian membuka bukunya di halaman 50 atau sudah? Sudah ya? Silakan dibaca materinya di situ. Itu tentang materi mengkaji harga output, keseimbangan laba rugi dan produksi optimum dengan fungsi matematis, tabel dan grafik. Di situ ada semua. Silakan dibaca. Maka setelah pembacaan nanti saya akan menyuruh kalian untuk kerjakan tugas. Silakan dibaca. Ingat, catat di depan. Oke. Sudah selesai dibaca semua? Sudah. Paham atau tidak? Paham. Oke, kalau begitu kita akan saya akan kasih tugas PR-nya di rumah tentang ini. Hanya 2 nomor, silakan dicatat masing-masing per individu ya. Minggu depan saya akan periksa siapa-siapa yang sudah selesai dan siapa yang belum. Ini ada 2 nomor. Jelaskan pengertian fungsi konsumsi dan kemudian diketahui pendapatan kota X pada tahun 2021 sebesar 100 miliar dan konsumsi kota X 95 miliar. Pendapatan kota X pada 2022
2002 naik menjadi 120 miliar. Sehingga konsumsi pun naik menjadi 110 miliar. Tentukan dan gambarkan fungsi konsumsi tersebut. Sudah tahu tadi menggambar ya? Bagaimana? Sudah? Oke, silakan dicatat. Ini adalah uang miliaran, namun kita tidak pernah lihat itu. Tapi inilah kita mata pelajaran tentang memahami konsumsi dan investasi. Nah, ini adalah tugas kalian di rumah, silakan, atau PR-nya kalian silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Ini adalah tugas individu. Sudah dicatat semua? Sudah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Salah, please.